menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan. Sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya. Ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kathrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi. Apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan. Maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu agama memberikan kesadaran. Seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan, berputar di seputar itu tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar
bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja, takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam nggak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan.
Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah. Nggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, kagak mampu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepet juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas. Sayangilah 3 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zallat, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dan orang tonton. Ini kalau nggak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqar, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai. Tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, ada haram dikit aja dah.
Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silahkan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silahkan, ada kendaraan bagus silahkan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celakai, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal, melamun, kamu kenapa nggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas, kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka, perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelatak? Belum tentu. Yang pabriknya selebar-lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1 juta rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1 juta. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar, artinya sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1 juta, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun,
Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah napas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak 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 gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala napas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu taubat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu taubat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri. Dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah,
maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh, mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak,
kiai bisa dicarter. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama, bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama, sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama, sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat, membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato, membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abracadabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana, umat di daerah membangun memerlukan dana, dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya
itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, patuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah? Sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan. Itu pun kalau yang dijelekan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita, bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dalam hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan,
maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan. Artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis ta'lim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silahkan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silahkan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong, groyok ke sana, groyok ke sini, ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork, lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang, lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat.
bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya satu contoh saja. Misalnya seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper ke gawang sendiri, jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belli Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah
di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis ta'lim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko masjidnya udah digedein ya. Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin. Bagaimana rumahmu sudah? Bagaimana kendaraanmu? Bagaimana pesawatmu? Bagaimana bukankah itu juga takasur? Dari obrolan kan nanti yang belum kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belum. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya, jalan tenang, setenang ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir dia berbuat, kalau dia berbuat dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakangi oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, nggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jamaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba di dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takasur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan dan lain sebagainya.
Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Sudah agak lama juga saya tidak datang ke Singapura tercinta ini, oleh karena berbagai kesibukan dakwah di Indonesia. Malam ini saya bersyukur dapat hadir atas undangan dari Madrasah Al-Junaid, usaha untuk membangun kembali gedung madrasah yang memang merupakan tempat di mana kita bukan saja menjaga dan memelihara agama kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Salah satu misi yang dibawa oleh agama Islam yaitu membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. Ayat yang pertama turun saja sudah berkata Iqra, seolah-olah Quran ingin berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Baca. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada berapa macam? Ada dua. Ada ayat yang terucap oleh Allah dan itu kita sebut wahyu. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan itu kita namakan alam, ayat kauniyah. Kedua-dua ayat ini kita harus pandai membacanya. Jauh sebelum UNESCO mempunyai proyek yang mereka namakan Long Life Education, adalah Nabi sudah mencanangkan proyek bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, umatku hanya bisa berjaya, umatku hanya bisa tampil memegang peranan bil ilmi wal mali, dengan ilmu dan dengan harta, dengan pendidikan dan dengan ekonomi, dengan teknologi dan dengan industri. Kalau kita ingin tampil menjadi umat yang memegang peranan, jikalau kita ingin tampil menjadi umat yang berjaya, maka dua hal ini harus kita perbaiki, pendidikan dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi Allah tidak memberikan jaminan bahwa Islam akan kekal di Singapura, di Indonesia, di Brunei. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Al-Quran bahwa Islam akan kekal baik di Indonesia, di Singapura maupun di Brunei. Jikalau kita umat Islam sekarang ini tidak mau berjuang, berkorban dan mewariskan Islam kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan, pengembangan dan kelangsungan hidup dari Madrasah Al-Junaid bukan hanya sekedar tanggung jawab pengurusnya, tetapi tanggung jawab kita, seluruh umat Islam ini. Yang punya kedudukan, bantulah dengan wewenangnya. Yang punya harta, bantulah dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantulah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantulah dengan doanya. Yang tidak bisa apa-apa, bantulah dengan diam. Diam saja, itu sudah lumayan membantu. Apalagi biaya untuk membangun madrasah ini cukup besar. Tapi tidak ada yang besar jikalau ringan sama kita jinjing dan berat sama kita pikul. Jikalau duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Malam ini saya di sini
Singapura ini, saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Apa yang mengikat kita? Akidah. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Karena saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Kebersamaan itu makin, bahkan pada waktu saya di Brooklyn di New York, saya kumpul dengan black Muslim, negro Muslim. Di sana pun saya tidak merasa sebagai tamu. Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Kita sudah menderma, berinfak. Saya ingatkan, sedekah atau infak itu yang penting ikhlasnya. Soal besarnya itu nomor satu. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Dan menderma bagi pembangunan madrasah, bagi pembangunan masjid, sama dengan menitip. Seolah-olah bapak ibu berkata, tuan pengurusi madrasah, saya titip 1.000 ringgit untuk kepentingan saya di alam barzah dan di akhirat nanti. Silahkan uangnya dibelikan bahan bangunan untuk membangun madrasah. Saya hanya sekadar titip. Itu yang akan jadi milik kita sebenarnya. Tidak akan hilang, nilainya berlipat ganda dan tidak boleh diakui orang lain. Yang kita belanjakan di jalan Allah. Dahulu orang berkata, buat apa cari uang banyak-banyak, kan tidak dibawa mati. Malam ini saya ingin berkata, kalau boleh carilah uang yang banyak dan bawa mati. Apa boleh uang dibawa mati? Why not? Uang yang kita belanjakan untuk madrasah, masjid, rumah sakit Islam, itu uang yang akan kita bawa mati. Saya ini kan semua, saya sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah ini. It is true, my dear. Calon menteri belum tentu jadi menteri. Calon pejabat tinggi belum tentu jadi pejabat tinggi. Calon jenazah mati. Hidup ini hanya sekadar menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Tapi itu malam ini dalam rangka memperkuat usaha paspor Madrasah Al-Junaid, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Orang akan bahagia kalau dia mempunyai 4 perkara. Siapapun saja jikalau mempunyai 4 perkara ini, ia boleh mendapat bahagia. Pertama, orang bahagia itu darun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Rumah bagus, besar, kereta cantik, uang banyak, tak payah. Badan sehat. Ya itu sih maunya tiap orang, tapi kemampuan toh tidak sama. Betul, bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah kita sebenarnya adalah hati ini. Kalau luaslah hati, walaupun rumah kecil, besar rasanya. Kalau sempitlah hati, walaupun rumah besar, kecil jadinya. Hati itu rumah kita. My heart is my home. Agar hati menjadi luas, Allah memberikan tuntunan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, ingat dengannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, hati tenang, jiwa lapang, batin tentram. Dan itulah tangga utama untuk mencapai bahagia. Apalah artinya rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang jumlah pun 4, tapi tiap hari kiamat. Tak ada ketenangan, tak ada ketenteraman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, ketenangan tercapai, kebahagiaan terwujud. Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah kamu sebagaimana harusnya kamu bekerja. Berusahalah kamu sebagaimana harusnya kamu berusaha. Tapi di sebalik itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena apa? Kau hanya wajib berusaha. Kau hanya wajib berikhtiar. Tapi tidak wajib untuk berhasil hasil hak Allah. Apakah Nabi Nuh tidak ingin Kan'an putranya beriman? Ingin sekali. Apakah Nabi Ibrahim tidak ingin orang tuanya yang bernama Azar beriman saja?
Ingin sekali. Atau apakah Nabi Muhammad tidak ingin paman beliau Abu Jahal dan Abu Lahab beriman saja? Luar biasa inginnya. Kalau sejarah menjelaskan kemudian Kan'an putra Nabi Nuh kafir, Azar bapak Ibrahim adalah produsen berhala, dan Abu Jahal, Abu Lahab habis-habisan menentang Nabi, itu indikasi manusia wajib berusaha. Kepastian adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau andai kata umpama misalnya. Tidak. Tapi Islam juga bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tercapai ketenangan batin. Semakin terbentuk ketenangan batin, semakin mudah meraih bahagia. Satu. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, markabun syariah, punya kendaraan yang cepat. Kendaraan itu apa? Alat transportasi. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Maksudnya apa? Orang bahagia itu pergaulannya luas, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Masyarakat muslim, masyarakat yang satu. Kemarin kita Muharram memperingati hijrah. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut orang Mekah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah? Apa dengan bertolak pinggang membusungkan dada? Hei, orang Mekah, kamu di sini pendatang ya? Tidak. Membaur, melebur menjadi ummatan wahidah yang diikat dengan tali-tali akidah. Hidup jadi nikmat karena banyak orang di sekitar kita. Bodoh manusia kalau merasa bisa hidup sendiri. Betapapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kemampuan intelektual, kita tetap perlu orang lain. Saya bisa pidato seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Kita saling perlu. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, membakar, luar biasa. Yang dengari tidak ada. Hebat. Jangankan kerja yang berat, senyum saja. Senyum itu kan ringan toh. Untuk senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Sebab kalau sudah mulai bisa senyum sendiri, harap hati-hati. Tidak usahlah kerja yang berat, senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Itulah sebabnya jikalau kita rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Akan bagaimana Islam bergantung anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Oleh sebab itu sekali lagi, orang bahagia, orang yang pergaulannya luas, hidup di tengah masyarakat, tidak eksklusif, tidak memencilkan diri. Sehingga Nabi memberikan peringatan keras, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarsu. 2 golongan manusia di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, didiamkan saja. Pertama, qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Dan yang kedua, jarusu'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak mungkin terbentuk persatuan tanpa silaturahmi. 2. Yang ketiga, orang bahagia itu menurut Nabi misbahun mudhi, punya lampu yang terang. Lampu yang terang itu merkuri ini? Ya, tapi ini lampu dunia. Kristal? Ya, tapi itu lampu dunia. Hidup tidak berhenti hingga di dunia. Satu saat, setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan pergi berangkat menuju rumah masa depan, yaitu kuburan, rumah masa depan. Malah kalau menurut contoh dari baginda Nabi kita, jatah umur itu cuma berapa? 63 tahun. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Supaya hati-hati. 1 bulan lagi kontrak selesai. Walaupun ajal itu a mysterious problem ya. Kalau datang saatnya berpisah kita dengan semua yang kita cintai, sehingga Nabi dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Muhammad, hiduplah seenakmu, hiduplah semaumu. Kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, mau juga kau memperturutkan hawa nafsumu, silahkan. Mau ke barat, ke baratlah, mau ke timurlah. Mau menegakkan yang ma'ruf, oke. Mau membina yang munkar, silahkan. Mau jadi orang baik-baik, boleh. Mau jadi tidak baik, silahkan. Hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, jangan lupa kamu akan mati. Terus mafhum mukhalafahnya, kalau kamu tahu kamu akan mati, jangan hidup seenaknya. Maaf, ibu-ibu ini akan mati apa tidak? Mati. Mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya belakangan sedikit. Kalau saya terserah sih, saya sih mudah saja. Saudara-saudara dulu, saya belakang boleh. Atau saya belakang, saudara dulu juga, silahkan. Hiduplah seenakmu. Tapi jangan lupa kamu akan mati. Kalau mati, dibawa ke kubur. Yang mengantar cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Tapi sayang, 1000 kali sayang, yang 2 kembali lagi ke rumah. Tidak mau ikut masuk ke liang kubur. Pertama, keluarga. Tidak seorang keluarganya yang bagaimanapun cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak kemenaan, tidak om, tidak tante, tidak seorang pun. Istri bapak ini, yang katanya setia kepada bapak, yang dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah tiang listrik. Dulu dia berkata, bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, bang. Dulu jangan berharap bapak masuk liang lahat, istri bapak akan mau ikut masuk ke dalam. Matanya yang sebelah kiri memang menangis, yang sebelah kanan cari ganti. Siapa? Dunia. Harta, jangankan kereta pun cuma parkir di pelataran kubur. The best friend, teman terbaik yang ikut masuk menemani kita, amal. Misbahun mudhi, lampu yang terang, ay amalun soleh. Amal yang kita kerjakan di dunia ini, itu yang akan jadi lampu penerang di alam barzah. Merkuri ini tidak mampu menerangi gelapnya alam kubur. Kristal ini tidak mampu menerangi gelapnya alam barzah. Sedangkan di sana ada kehidupan dan kita perlu penerang. Apa penerangnya? Amalun soleh. Bapak bantu Madrasah Al-Junaid. Ayo, 1000 ringgit. 1000 ringgit terang. Merkuri. Saya 500 ringgit. Kecil sedikit. Saya 1 ringgit. Lilin. Bukankah Nabi menjamin mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad sampai 3 kali. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah. Jadi kalau ingin melipat gandakan jumlah uang, belanjakan di jalan Allah. At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin kita ini, diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini transaksi. Pembeli Allah, penjual kita, dagangannya amwal dan anfus, harganya surga. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi orang bahagia itu amalnya banyak. Jasadnya boleh hancur terkubur tanah, namanya akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kalau gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau harimau mati, dia masih meninggalkan belang. Kalau ibu mati, meninggalkan apa? Utang. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setelah manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Mau baik atau tidak, bergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi hidup adalah kesempatan untuk beramal. Lampu yang terang, amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ibu akan ke Jakarta, bapak akan ke Jakarta, tentu bawa uang. Pergi lagi ke Makkah, lebih banyak lagi bawa uang. Pergi lagi ke London, lebih jauh, banyak lagi bawa uang. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau kita mau ke Jakarta tidak bawa uang berangkat, itu bukan berani, nekat.
Sampai ke Jakarta belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Tidak ada bekal berani berangkat. Begitulah orang Islam. Belum sempat sholat, mati. Nekat. Kok berani mati? Belum sempat sholat. Belum beramal banyak, sudah datang ajal. Kasihan. Perjalanan demikian jauh, bekal tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang ketiga, orang bahagia itu amalun saleh, punya lampu yang terang, punya amal yang banyak. Yang keempat, kata Nabi, orang bahagia itu zaujatun salihah, punya istri biar cantik, asal taat, tidak apa-apa. Istri itu Pak sudah cantik, taat, istri seperti itu kalau belum mati jangan dikubur. Sudah cantik, taat. Apa artinya? Rumah tangga sakinah. Tidak ada sukses yang tidak berangkat dari rumah tangga. Karier, profesi, tidak ada keberhasilan yang tidak ditunjang dari kehidupan berumah tangga. Demikian pentingnya sehingga Al-Quran dengan bahasa yang indah menyatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baiklah ya, saya kembali kepada soal kita tadi. Misi Islam membebaskan manusia dari kebodohan. Mari kita lihat. Sebenarnya pada saat Quran berkata, tutuplah auratmu, sebenarnya Quran ingin berkata, hai umat Islam, kau harus punya pabrik tekstil. Kalau Islam mengajarkan kebersihan adalah bagian daripada iman, sebenarnya Islam ingin berkata, hai umat Islam, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Selama ini konsep agama belum menimbulkan bias budaya. Sebagaimana ibadah pun kita sering terjebak kepada rutinitas. Kita sholat, puasa, selain Ramadan ditambah Senin Kemis, haji kalau mampu mondar-mandir ke Mekah. Tapi sejauh mana asar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian, kita tidak pernah mengadakan penilaian. Jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ini di Jakarta. Yang seperti ini di Jakarta. Di sini insya Allah sama. Puasanya rajin, Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, tapi kepedulian sosial, kepekaan sosial tidak tumbuh walaupun dia sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Kepada yatim kejamnya luar biasa. Haji mondar-mandir ke Mekah, tapi wawasannya tetap picik seperti katak di bawah tempurung. Kita bukan tidak bisa syahadat, kalau syahadat lancar, tahlil mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi just decoration only. Kalimat itu sering kering, tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal di situ ikrar monoloyalitas. Bukan sekadar ucapan formal pada saat orang masuk Islam. Ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar syahadatnya, cantik rukuknya, beres sujudnya, hebat ibadahnya. Ini syahadat. Saya bersyukur saudara-saudara saya muslimin di Singapura ini ibadahnya cantik, beres. Surau masjid-masjid di Singapura ini saya tahu selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau sudah subuh di sini masjid penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk, keluar. Syahadat membentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, menjadi warna dari seluruh kegiatan hidup manusia. Disitulah nilai iman yang tertinggi, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya bertiga, yang keempat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita lihat. Tadi tajuk awalnya, umatku hanya bisa baik dengan ilmu dan harta.
dengan pendidikan dan ekonomi. Kita hidup karena harapan. Kita ingin anak-anak kita lebih baik daripada kita. Dan untuk itu kita orang tua berkorban agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Sementara Madrasah Al-Junaid ini dibangun tahun 27. Jumlah muridnya sudah lebih banyak daripada jumlah tempat belajarnya, sehingga tidak mampu lagi untuk menampung. Dan itu saya katakan tadi, pengembangannya, keberadaannya, kelangsungan hidupnya, tanggung jawab kita bersama. Tidak sekadar tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, tidak cukup membangun madrasah hanya dengan ilmu, wal mal, juga dengan harta. Sebab itu di dalam kitab Durratun Nasihin ada riwayat nanti di akhirat. Ibu-ibu sudah pernah ke akhirat? Belum? Belum. Sama. Mau ke akhirat? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Di akhirat, menurut kitab Durratun Nasihin, ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu surga. Masing-masing mereka merasa punya hak masuk lebih dahulu ke dalam surga. Haji mabrur, orang mati syahid, ulama, dan orang kaya yang pemurah. Bertengkar. Kata yang haji mabrur, saya lebih dulu masuk surga. I am the first. Kata yang mati syahid, tidak bisa, saya lebih dulu. Kata yang pemurah kaya, tidak mungkin, saya lebih dulu. Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Bril. Ini bahasa Zainuddin, di hadisnya tidak begitu. Jangan nanti kok ini tidak bril sih. Ini bahasa Zainuddin, Pak, supaya live. Jibril, labbaik ya Rabb. Coba kamu turun, tanya itu, kenapa mereka bertengkar di depan pintu surga? Cepat. Oke, bos. Ini juga bahasa Zainuddin. Turun Jibril. Saudara-saudara, kenapa bertengkar di sini? Ya Jibril, maafkan. Kenapa? Setiap kami merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga. Oh, begitu. Iya. Oke. Apa yang menyebabkan tiap kamu merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga? Coba saya tanya, amal kamu satu-satu. Kamu yang pertama, apa? Jibril. Apa? Sebentar, saya minum dulu. Sudah? Ya. Bagaimana? Saya ini... Nah, kenapa kamu merasa berhak lebih dahulu masuk surga? Saya waktu di dunia itu pergi haji. Lalu? Alhamdulillah, haji saya mabrur. Kemudian? Katanya orang yang hajinya mabrur itu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Saya dengar syarahan begitu. Jadi yang memberitahu kamu ulama? Iya. Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu. Yang memberitahu kamu ulama kan? Betul. Ulama dulu, kamu belakang. Minggir. Gak tahu diri kamu. The next. Kamu yang berikutnya apa amalan kamu ketika di dunia? Ya Jibril. Saya itu waktu di dunia berjuang membela agama, perang menghadapi orang-orang kafir. Saya gugur bersimbah darah, ikhlas karena Allah. Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Juga waktu syarahan saya dengerin begitu. Ah, kamu sama dengan yang tadi. Mundur, belakangan. Ulamanya duluan. Kamu yang ketiga? Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta. Lalu harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Kalau begitu sumbernya jelas. Ulama, kamu masuk lebih dulu. Ini yang lain belakangan. Ulamanya, ulama yang tahu diri. Kata ulama, ya Jibril, memang benar. Itu yang mati syahid, yang haji mabrur, yang kaya pemurah, saya yang memberitahu, saya yang mengajari mereka. Tapi terus terang saja Jibril, saya ini bisa jadi ulama itu karena dulu ada orang kaya bangun madrasah namanya Al-Junaid. Saya belajar di situ sampai saya jadi ulama. Itu karena orang kaya bangun madrasah. Kalau tidak, sulit saya jadi ulama. Jadi bagaimana? Biarlah orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu. Saya ikut menyusul. Asbabun nuzulnya karena dia saya jadi begini. Malu kalau saya harus masuk surga lebih dulu dari orang kaya pemurah tadi. Dia belikan saya kitab, dia bangunkan madrasah, saya belajar di situ. Kalau memang begitu permintaan kamu, oke, silakan. Kamu orang kaya pemurah, masuk lebih dahulu. Ini yang ulama ikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita bukan ulama, ada harapan masuk surga lebih dulu dari ulama. Kalau madrasah Al-Junaid dibantu.
Sudah jadi ulama tidak, bakhil, pakai apa ke surganya? Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiris syaqi asyad." Aku cinta orang pemurah, orang yang suka berderma, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kondisi. Orang kaya sodako 1.000 ringgit. Orang miskin sodako 1.000 ringgit. Sama 1.000 ringgitnya, tapi pahalanya lebih besar yang miskin itu. Sebab apa? Buat si miskin 1.000 ringgit dia harus peras keringat banting tulang. Pergi pagi pulang petang cari nafkah. Dia berani seperti beraninya yang kaya itu tadi. Nah, sehingga pada waktu Nabi Sulaiman jihad, beliau mengadakan mobilisasi dana. Semacam malam ini mengedarkan derma. Yang memberikan sumbangan derma tidak hanya manusia, jin, binatang ikut memberikan sumbangan. Menyumbang semua. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau menyumbang kambing. Datang kambing, kambing menyumbang ayam. Datang ayam, ayam menyumbang burung. Datang burung, burung menyumbang belalang. Terakhir datang belalang, nyumbang semut. Semut yang kecil. Gajah yang menyumbang kerbau, melihat belalang nyumbang semut, senyum sinis. Hei belalang, semut terlalu kecil. Untuk apa Sulaiman kau berikan semut? Lihat aku nyumbang kerbau, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum lalu beliau bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kalau kamu gajah menyumbang kerbau, pantas kamu besar, sumbangannya besar. Kalau kamu belalang menyumbang semut, wajar kamu kecil, sumbangannya kecil. Jadi kau jah, walaupun nyumbang kerbau jangan sombong jah. Kamu besar, sumbangannya besar. Yang aneh itu ada gajah nyumbang semut. Orangnya kaya, keretanya banyak, uangnya banyak. Datang panitia pembangunan Madrasah Al-Junaid. Ringgit gajah nyumbang kerbau. Saya percaya malam ini di sini banyak gajah-gajah ini Pak. Mudah-mudahan Al-Junaid dapat kerbau. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi hanya dengan semangat ilmu maka nilai amal itu bisa kita harapkan. Kata orang, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Bapak-bapak yang duduk di sebelah sana tentu tidak jelas melihat ke sini, bisa melihat ke layar. Kemudahan ini karena ilmu. Dahulu kalau ada syarahan ya paling 2-3 ribu orang yang dengar. Sekarang dengan audio visual bisa ratusan ribu bahkan jutaan manusia mendengar pengajian, mengikuti syarahan. Dahulu tahun 50-an orang pergi haji itu 6 bulan zaman unta. Sekarang 1 minggu pun bisa kalau haji yang pas bandrol itu, pas-pasan. Bahkan menurut pabrik Puing tahun 2030 dari sini ke Jeddah itu sudah bisa ditempuh dalam 1 jam 35 menit. Sehingga untuk umroh bisa 1 hari pulang pergi. Kenapa? Kemudahan itu karena ilmu. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan ilmunya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang seperti ikan, tapi dengan ilmunya dia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Kemudahan-kemudahan ini muncul karena kemajuan ilmu. Nah, bidang yang dikelola oleh Al-Junaid adalah mewariskan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Yang kita semua tahu, agama itu bukan sekadar pelengkap tapi pedoman di dalam kehidupan kita semua. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Dengan seni hidup jadi indah. Saya di Indonesia belakangan ini sedang menggalakkan pagelaran nada dan dakwah untuk mengantisipasi kecenderungan remaja kepada musik. Jadi dakwah syarahan ini bergandeng dengan musik yang bernafaskan agama. Kadang-kadang dengan soneta grupnya Roma Irama,
kadang-kadang dengan Bimbo, kadang-kadang dengan Nasidah Ria Semarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, memang dia alatul malahi, tapi kalau tidak membuat orang jadi lalai, menimbulkan semangat, itu juga merupakan bagian. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seni bukan untuk seni, tapi seni untuk menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang seniman yang mempunyai rasa keimanan, kalau dia berdiri di tepi pantai, dia berkata, alangkah indahnya lautan, luas terhampar biru membentang, sementara ombak menghempas diri ke tepian pantai. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang pencipta laut. Allahu Akbar. Dia tidak jadi pemuja laut, dia jadi pemuja sang pencipta laut. Seni yang didasari dengan semangat keimanan. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Tanpa agama, ilmu dan seni sering bikin malapetaka bagi manusia. Tanpa agama, ilmu dan seni bisa membawa kesengsaraan kepada manusia. Nah, untuk itu, sekali lagi, Madrasah Al-Junaid ini adalah milik kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Umatku hanya bisa jadi baik dengan ilmu dan harta. Kalau ilmu konteks kaitannya adalah keimanan, maka harta adalah kebersamaan. Yang saya katakan tadi, ringan harus sama kita jinjing, berat harus sama kita pikul. Kalau kita mau rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang bisa kita lakukan? Alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, rukun, kompak, dan bersatu. Sebab serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Carilah dunia, carilah uang, carilah kedudukan, tapi jangan tujuan. Itu sekadar alat untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, belum lama ketika saya di Jawa Timur mengadakan tabligh akbar bersama misi kesenian Islam Xinjiang dari Cina, ke tempat saya menginap datang seorang tamu istimewa, Mr. Spalding, konsuler dari kedutaan Amerika di Jakarta. Dia tanya saya, bagaimana pendapat Pak Zainuddin tentang sikap Amerika terhadap Islam dan bagaimana pengalaman Bapak berdakwah di Amerika. Saya katakan, begini Om Spalding, Amerika selama ini melihat Islam bukan dari konsepnya, tapi dari tingkah laku orang-orangnya yang kebetulan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Tuan mau jujur, Tuan lihat Islam dari konsepnya, Tuan tidak akan punya kesan bahwa Islam is teroris, Islam is ekstremis. Tidak. Dia tanya, kenapa kerukunan antar umat beragama di Indonesia terjalin dengan baik? Ya, karena kami umat Islam mayoritas. Tuan boleh lihat dimanapun saja di dunia ini, kalau umat Islam mayoritas, orang luar bisa hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang dan tidak pernah diganggu. Kesan mereka selama ini, we are extremists, we are terrorists. Nah, kita umat Islam punya kewajiban moral karena kita adalah iklan daripada agama kita sendiri. Kita tidak perlu Islam baru, kita hanya perlu cara baru mengemas Islam. Kita hanya perlu cara baru memahami Islam, bukan Islam yang baru, tapi cara mengemas Islam. Itu yang kita perlukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, itulah sebabnya Nabi mengajarkan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini prinsip dakwah yang beliau kerjakan. Dakwah menyentuh, bukan menyinggung. Dakwah mengajak, bukan mengejek. Dakwah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Dakwah itu zaklik, tidak personlik. Tujuannya mengajak dan bukan mengejek. Oleh sebab itu, maka yang kedua yang menjadi tuntutan jikalau kita bicara harta adalah kebersamaan.
Kebersamaan dalam arti kekompakan, kesatuan, persatuan, dan kerukunan. Kalau ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, selesai. Pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Tebuireng, Tambak Beras, Lirboyo di Kediri, terus Gontor di Ponorogo, Assalam di Solo, Al-Ibris di Rembang, Al-Munawir di Yogyakarta, sampai pesantren-pesantren di Jawa Barat. Itu tidak muncul besar sekaligus hanya dengan sim salabim abracadabra, tapi dimulai step by step, sedikit demi sedikit, karena need, satu keperluan, hajat umat, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita masih ingat tentu tentang, ya, kalau kemarin Barcelona, kita ingat Spanyol, Olimpiade. Kalau ingat Spanyol, kita ingat sebuah nostalgia. Apa yang dikatakan Nabi, la yabqa minal Islam illa ismun, wala minal Quran illa rasmun. Spanyol lah tempatnya. Satu contoh kejadian. Orang Spanyol, Islam tinggal kisah masa lalu. The last day of the world. Mereka kalau cerita kepada anak-anaknya, nah di sini dulu ada agama namanya Islam. Bila tuh mak? Dulu. Banyak orang Islam kalau sholat, hari Jumat sholat. Kapan itu mak? Dulu. Islam cuma cerita masa lalu. Nah, kita punya tanggung jawab moral. Bukan saja menjaga Islam ini, tapi mewariskannya kepada anak-anak kita. Sehingga sering saya contohkan dalam berbagai kesempatan, umat Islam di dalam kebersamaan itu bagaikan 5 jari ini. Jikalau dia rukun, kompak, bersatu, apa yang tidak terpegang. Tapi kalau berpecah belah, apa nak dipegang? Ini ibu jari. Siapa ini? Orang-orang yang memegang kekuasaan. Umaro, kerja apa saja kalau sudah diginikan oleh Umaro, lumayan. Diginikan, kiamat. Umaro. Sebab itu umat Islam melalui sholat berjamaah diajarkan, umat Islam bukan umat yang ekstrim. We are not terrorists, we are not extremists. Macam mana sholat mendidik kita? Bagaimanapun kalau imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. It is loyalty. Asal imam benar. Tapi memang masyarakat Islam bukan masyarakat yang buta. Kenapa? Kalau imam keliru, mestinya ruku, imam sujud. Woi, salah. Tegur. Bagaimana menegurnya? Ada kaifiah, rule of the game. Subhanallah. Tidak boleh imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Mam, salah. Kacau, sholat. Kalau imam benar, makmum pasti ikut. Sekarang imam buang angin. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam. Imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu yang disebut taklidul a'ma. Di situ demokrasi. Imam buang angin, ke pinggir saja. Yang di belakang maju. Teruskan pekerjaan imam demi menjaga keselamatan sholat berjamaah. Tidak perlu membentuk sholat baru. Lanjutkan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin ke pinggir. Yang di belakang maju. Teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak perlu bikin sholat baru. Asal imam tahu diri. Kalau sudah buang angin ke pinggir. Sholat sering rusak karena imam sudah buang angin. Tenang. Seperti orang tidak punya salah. Selesai sholat ditanya, Pak Imam tadi buang angin ya? Kehidupan sosial, mekanisme kehidupan berdemokrasi diajarkan melalui sholat. Umat ini umat yang loyal. Umaron, harus ada Muslim yang jadi manpower. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini siapa? Agniya, yang orang kaya, para pengusaha. Di mana-mana kalau orang kaya sudah menunjuk, biasanya tidak banyak masalah. Nanti masjidnya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang menunjuk, selesai masjid. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk begini, nggak laku Pak. Dipegang orang apa-apaan ini, nggak mau deh. Agniya, harta bukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Sebagai alat, agniya. Membangun rumah sakit tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak bisa hanya dengan semangat. Membangun madrasah tidak cukup dengan ilmu. Perlu harta. Ini jari tengah, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Istilahnya ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini ulama,
tokoh-tokoh agama, para pemimpin, menjadi milik semua golongan. Yang ini jari manis, walaupun buntung tetap jari manis namanya. Siapa? Remaja, pemuda. Masa muda adalah masa yang paling manis. Semua harapan milik anak-anak kita. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa. Belum pernah. Sudah harapan itu remaja, pemuda, the next generation. Tapi itu terutama adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kaulah hari depan Islam di Singapura ini. Di pundakmu lah tanggung jawab ini. Dan sekarang kewajibanmu membekali diri. Perjalanan masih panjang, sementara hidup hanya sekadar menunggu giliran. Musim berlalu, ada saat datang, ada saat pergi. Itu pasti. Mau hidup harus berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi berani hidup, tidak takut mati. Yang takut mati, tidak usah hidup. Yang takut hidup, silahkan mati. Hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa peras keringat. Biarlah berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Bagaimanapun, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Yang ini, kelingking ini, jari paling kecil. Ini kaum wanita, muslimat, kecil tapi mantap. An-nisa imadul bilad. Wanita tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Karena wanita, negara hancur. Maka wanita adalah bidadari. Wanita juga kadang-kadang setan. Yang hadir di sini semua bidadari. Bidadari. Tapi kan memang begitu toh. Sejarah ini tidak hanya melahirkan Golda Meir, Indira Gandhi, Bandaran Naike, Margaret Thatcher, Corazon Aquino, Kartini, Dewi Sartika. Sejarah juga melahirkan perempuan-perempuan kelas Cleopatra, Margaret Josephine, Eva Braun, Pamela Bordes, Donna Rice, rombongan-rombongan setan. Kalau bersatulah 5 jari ini, rasanya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau kita kerjakan? Islam sudah mengikat kita dengan tali akidah. Peristiwa hijrah bersatunya Ansor dan Muhajirin merupakan cermin yang sangat nyata. Begitulah persaudaraan dalam Islam. Tidak, sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa silaturahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi saya kembali kepada awal pembicaraan tadi. Misi Islam menyelamatkan manusia dari kebodohan. Yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Yang ingin menjangkau akhirat harus dengan ilmu. Yang ingin dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditawarkan, ya Ali, kalau aku tawarkan kepadamu ilmu atau harta, kau pilih mana? Ya harta, ya ilmu. Oh, saya pilih ilmu. Kalau saya berikan ilmu atau harta, yang mana yang kau ambil? Ilmu tentu. Kenapa? Pertama, dengan ilmu saya bisa mencari harta. Tapi belum tentu dengan harta saya bisa mencari ilmu. Satu. Yang kedua, harta itu kalau saya berikan orang berkurang. Tapi ilmu kalau saya berikan orang bertambah. Saya ajarkan orang Fatihah, orang lain bisa, saya pun makin hafal. Tidak karena saya ajarkan orang lalu ilmu saya habis. Ajarin Fatihah, datang orang lain, Pak tolong saya diajar. Oh sudah tidak ada, Fatihah saya sudah habis, sudah diajar. Tidak ada, tidak ada. Tapi uang kita berikan kepada orang berkurang. Ilmu kita berikan kepada orang bertambah. Yang ketiga kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Harta kita yang jaga. Makin banyak harta, makin sulit menjaganya. Makin banyak materi, makin banyak pula penjaganya. Kadang-kadang tidur tidak nyenyak, teringat harta. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin terjaga dan terpelihara diri. Sebab itu diingatkan oleh Nabi, inna akhsyaran nasi yaumal qiyamah la rajulun amkanahu Allahu li talabil ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling menderita, orang yang paling rugi di akhirat nanti
Orang yang oleh Allah diberikan kesempatan menuntut ilmu, tapi tidak digunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Bahkan kata Imam Ibn Ruslan, beramal pun tanpa dasar ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beramal tidak dengan dasar ilmu, ditolak amalnya. Walaupun niat baik, tanpa ilmu bisa kacau. Contoh, dahulu di kampung saya ada 3 orang bodoh sholat di surau. Suraunya sudah tua, atasnya pagar, banyak tikus. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyat, baru sampai tikus jatuh tepat di depan imam, besar. Imam lantaran terkejut mau at-tahiyatul, tikus jatuh, rusak sholatnya. Temannya yang di belakang maksudnya baik, mau menegur, baik maksudnya. Cuma karena tidak ada ilmu, tidak mengerti bagaimana menegurnya. Lain pegang, yang sholat tak boleh bercakap loh. Sudah 2 yang batal. Yang 1 mestinya selamat, malah berkata, untung saya diam saja katanya. Akhirnya jadi ngobrol semua. Lain lagi anak kecil budak nih. Kata maknya, nak, sholat kau sana. Saya tak pandai sholat, mak. Kau ikut sajalah ayahmu. Apa yang bapakmu kerjakan, ikut sajalah. Yalah, kalau ikut bolehlah. Sholatlah di belakang bapaknya. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Ketika sujud, hidung bapak terjepit bambu. Sakit dan terkejut, bapak teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, kau ikuti saja bapakmu. Anak malah pakai irama pula. Aduh. Sudah pun anak mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau terjepit juga ya? Aduh, bercakap lagi, ngobrol lagi. Ini contoh ringan saja betapa beramal tidak dengan dasar ilmu. Walaupun niatnya baik, hasilnya jadi tidak baik. Umat Islam hanya akan berjaya, bisa berjaya dengan kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. Dari sini kita berangkat untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Dasar semangat landasannya tidak lain adalah iman dan ukhuwah, keyakinan dan kebersamaan. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Membina madrasah Al-Junaid, membantu madrasah bernama buat madrasah, kalau bukan iman yang jadi tuntutan, sulit, berat. Sebagaimana hijrah Nabi dan sahabat ke Mekah. Apa nak dicari? Menempuh gurun pasir yang gersang dan tandus, meninggalkan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Harta yang dibawa sekadar yang mungkin dibawa. Seluruh keluarga yang berbeda akidah terpaksa to say goodbye, my dear. 450 kilo Mekah Madinah. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Apa yang mereka cari? Jawabannya sama dengan kalau saya berkata, Bapak Ibu malam ini datang ke sini. Apa yang dicari? Cuma sekedar ingin melihat makhluk bernama Zainuddin? Tidak, iman. Karena iman, Nabi dan sahabat meninggalkan kampung halaman. Karena iman, mereka tinggalkan harta benda. Karena iman, mereka pisah dengan semua keluarga. Kalau iman sudah bicara, yang jauh terasa dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau iman sudah bicara, sengatan terik matahari laksana sinar bulan purnama. Kalau iman sudah bicara, penjara bisa lebih indah dari istana. Bahkan tali gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Itu yang dirasakan Abdul Qadir Audah. Itu yang dirasakan Hasan Al-Banna. Itu yang dirasakan Sayyid Qutb pada saat naik tiang gantungan. Karena iman, tiang gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang. Dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Benteng pertahanan iman termasuk madrasah Al-Junaid, yang kita menjaganya dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Maka mantapkanlah keimanan dan pupuklah terus semangat kebersamaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ini tadi dari airport langsung ke KBRI, terus langsung ke sini. Jadi memang belum rehat, masih cukup melelahkan, sedangkan acara sampai Senin malam insya Allah. Karena itu, ini sajalah dahulu jumpa kita malam ini. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita infakkan diterima Allah sebagai jariah,
dan para pengurus Madrasah Al-Junaid dimudahkan segala usahanya sehingga rencana membangun Madrasah Al-Junaid ini dapat menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga semua kita yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimudahkan usaha dan dimurahkan rezeki untuk menunjang jalan ibadah kepada Allah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Latif ya Khabir, يا سميع يا بشير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، يا من بالإجابة جدير، إنك على كل شيء قدير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير، ودبرنا بأحسن تدبير، ودبرنا بأحسن تدبير بكل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم سهل أمورنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. دعواهم بها اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.